Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bahasa Arab dengan materi isim ma'rifah dan isim nakirah. Dosen pembimbing Ahmad Fauzan Ilmi, MPD. Nama anggota-anggota kami yaitu Fitriyati, pemateri 1, saya sendiri Maskanah, moderator, Maulidia Pratiwi, pemateri 2, Riana Salsabila, pemateri 3, dan Rufiana A, pemateri 4. Isim terbagi 2, ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Apa isim nakirah itu? Pengertian isim nakirah. Nakirah secara etimologis berarti yang tak tentu. Kata nakirah berakar dari huruf ro, ka, na, yang pada dasarnya mengandung makna lawan ma'rifah. Isim nakirah secara terminologi adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak tentu, atau kata bisa diartikan sebagai kata benda yang mengidentifikasikan suatu hal yang tidak tentu. Fungsi dan contoh isim nakirah. 1. Untuk menunjukkan arti satu atau iradah al-wahdah. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Kata rajulun dalam surah Yasin ayat 20 tersebut adalah menunjukkan seorang laki-laki. Yang kedua, untuk menunjukkan ragam atau macam atau iradah al-naw. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayat. Lafaz hayat yang terdapat di atas berarti sesuatu macam dari macam-macam kehidupan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 96. Yang ketiga, untuk menunjukkan makna satu dan macam secara sekaligus. Wallahu khalaqa kulla dabbatin ma'in. Arti kata dabbatin pada ayat tersebut adalah semua jenis hewan dan ma'in, air. Quran surah An-Nur ayat 45. Yang keempat, untuk membesarkan atau memuliakan keadaan atau li'al-tahzim. Fa'il lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maksud kata biharbin pada ayat di atas adalah peperangan yang amat besar, lagi dahsyat. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 279. Penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Maulidia Pratiwi, pemateri 5. Untuk menunjukkan arti banyak atau jumlah yang banyak at-taksir. Wajah as-sahratu fir'auna qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Kata ajaran dalam ayat ini maksudnya adalah upah yang banyak. Kata ajaran adalah imbalan atau pahala. Quran surah Al-A'raf ayat 113. 6. Untuk membesarkan dan menunjukkan banyak. Wa iyyukadzabuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Maksud lafaz rusulun pada ayat di atas adalah rasul-rasul yang mulia dan jumlahnya banyak. Quran surah Al-Fatir ayat 4. 7. Untuk meremehkan atau menghina. At-tahqir. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Maksudnya adalah manusia dalam ayat tersebut bermakna diciptakan Allah dari sesuatu yang hina, rendah dan remeh. Quran surah Abasa ayat 18-19. 8. Untuk menyatakan jumlah sedikit. At-taqlil. Waridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Kata waridwanun pada ayat ini adalah keridaan Allah, yakni keridaan Allah meskipun sedikit pasti lebih besar daripada syurga. Karena keridaan adalah pangkal setiap kebahagiaan. Quran surah At-Taubah ayat 72. Itulah penjelasan tentang isim nakirah. Selanjutnya, apa isim ma'rifah? Penjelasan isim ma'rifah akan dijelaskan oleh Riana Salsabila, pemateri 3. Pengertian isim ma'rifah secara terminologi artinya isim yang menunjuk atas sesuatu yang sudah jelas. Kata ma'rifah secara etimologi adalah pengetahuan. Jadi isim ma'rifah ini menunjuk kepada sesuatu yang sudah jelas atau sudah tentu atau khusus. Seperti misalkan digunakan untuk menspesialkan nama orang, tempat, benda, dan lain-lainnya. Isim ma'rifah
adalah setiap isim yang tidak termasuk oleh pengertian isim nakiroh, yakni setiap isim yang bisa dimasuki alif lam, tetapi alif lam itu tidak mempengaruhi makna isim tersebut. Isim ma'rifah, fungsi dan contoh isim ma'rifah. Pertama, domir. Domir adalah isim ma'rifah yang menunjuk pada orang pertama. Mutakallim, orang kedua. Mukhatab atau orang ketiga, ghaib. Penjelasan lebih jelasnya yaitu damir mutakallam atau kata ganti orang pertama pembicara, baik seorang atau lebih, yaitu ana dan nahnu. Kedua, damir mukhatab atau kata ganti orang kedua yang diajak berbicara, yaitu antunna, anta, antuma, antum, anti, antuna, antuma. Damir ghaib atau kata ganti orang ketiga yang dibicarakan, yaitu hunna, huwa, huma, hum, hiya, huwa. Contohnya, anta tuhibbul watan, engkau laki-laki mencintai tanah air. Yang kedua ada isim alam. Alam adalah isim ma'rifah yang digunakan untuk memberi nama seseorang, tempat, hewan, dan benda-benda lainnya. Nama ini mencakup nama orang, nama hewan, dan nama binatang. Semua jenis nama termasuk makrifah karena telah menunjukkan pada satuan yang khusus, seperti Ahmad, Zaid, Amir, Hindun, Maimunah, Ruqayyah, Yogyakarta, New York, India, dan lain-lainnya. Demikian pula kata lahir yang biasa digunakan orang Arab untuk seekor kuda atau nama binatang yang lainnya, sebagaimana kebanyakan orang biasa memberi nama pada binatang pemeliharaannya, maka itu pun termasuk pada isim ma'rifah. Kemudian akan dijelaskan lagi oleh Rusiana A. pemateri 4. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Isim isyarah. Isim isyarah adalah isim-isim yang menunjukkan pada benda tertentu. Za, zihi, zani, tani, aulai. Contoh, za rajulun syarif, ini seorang lelaki yang mulia. 4. Isim mausul. Isim mausul ialah kata penghubung, yaitu kata-kata yang menunjukkan arti yang. Contoh, ghalabtul ladzi ghalabani, artinya saya telah menang dari orang yang pernah mengalahkanku. 5. Membentuk ma'rifah dengan alif lam. Apabila alif dan lam masuk pada isim nakirah, maka isim nakirah itu menjadi isim ma'rifat. Contoh, al-kitabu fi khizanah, artinya kitab itu ada dalam gudang. Sekian, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari pemateri kami. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini penjelasan dari kami kelompok 5, pemateri isim nakirah dan isim ma'rifah. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.